Tolonglah penyelenggara pemilu ini netral dari mulut sampai ke hati, dari perkataan sampai kepada perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan saya Bustaminarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan hidup, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Tentang akan dirumuskannya oleh Bawaslu dan KPU aturan kampanye di luar jadwal, tidak bisa kita pungkiri. Munculnya ini kita melihat adalah ketika Anies Baswedan sebagai seorang bakal calon capres dari Partai Nasdem berkunjung ke beberapa daerah akhir-akhir ini, dan kebetulan sekali kunjungannya mendapat sambutan yang demikian hangat dari rakyat, dari masyarakat. Jadi melihat kunjungan Anies Baswedan ke daerah ini, sambutan masyarakat memang demikian antusias. Kita tahu sebelum ini sudah ada yang berkunjung ke masyarakat, tetapi sambutan masyarakat tidak begitu antusias. Tetapi ketika Anies beberapa waktu lalu pergi ke berbagai daerah, mulai dari ke Medan, waduh, sambutan rakyat, ke Aceh, ke Jogja, ke Palu, ke Papua, dan ke berbagai daerah lainnya, sambutan rakyat benar-benar gegap gempita. Kalau kita perhatikan ini, maka inilah latar belakangnya, maka muncul keinginan dari Bawaslu untuk membicarakan dengan KPU tentang merumuskan aturan di luar jadwal kampanye ini. Sebelum ini tidak ada. Kita baca dulu sebuah berita tentang hal ini. Bawaslu KPU klaim bakal rumuskan aturan kampanye di luar jadwal. Jakarta, Kompas.com. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Rahmat Bagja mengklaim bahwa aturan terkait kampanye di luar jadwal bakal dirumuskan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Aturannya belum ada. Kami lagi ngobrol sama Pak Afif, dalam kurung ini Muhammad Afifuddin, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU RI. Targetnya Desember 2022 atau Januari 2023 selesai, kata Bagja selepas peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu IKP 2024 di Red Top Hotel dan Convention Center Jakarta Pusat Jumat 16 Desember 2022. Bagja menganggap peraturan ini penting guna mendefinisikan apa yang dimaksud kampanye di luar jadwal. Sejauh ini, Bawaslu RI telah menerima 2 laporan dugaan curi star kampanye. Pertama, laporan melibatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas dilaporkan atas dugaan sejumlah pelanggaran kerana mengkampanyekan anaknya, Putri Zulya Sapitri, pengurus DPP PAN dan calon legislatif PAN Dapil Lampung, saat meninjau pasar murah yang diadakan PAN di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sabtu 9 bulan 7 2022. Para pelapor yakni Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Kata Rakyat dan Lingkar Madani Indonesia menilai yang dilakukan Zulhas memenuhi berbagai unsur pelanggaran kampanye di luar jadwal, politik uang, kerana menjanjikan imbalan, memanfaatkan fasilitas pemerintah, menggunakan jabatan sebagai pejabat negara. Kedua, Bawaslu RI menerima pula laporan dugaan curi star kampanye yang
dilakukan Anies Baswedan dan Partai Nasdem ketika Gubernur DKI Jakarta itu bersafari politik ke Aceh. Anies sebelumnya dilaporkan pelapor atas nama Mahmud Tamher terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi presiden pada 2 Desember 2022 di Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Terhadap dua laporan itu, Bawaslu RI menyatakan keduanya tak dapat diregister karena tak memenuhi syarat material. Bawaslu beralasan belum ada penetapan peserta pemilu oleh KPU. Sedangkan pelanggaran kampanye mesti melibatkan peserta pemilu. Argumen sejenis kembali dilontarkan Bagja dalam mengomentari pentingnya aturan soal kampanye di luar jadwal. Kampanye kan dimulai 28 November 2023. Belum sekarang. Masih dirumuskan kampanye di luar jadwal itu apa? Ujarnya. Ini daerah yang akan kita rumuskan bareng karena dari Desember sampai 28 November 2023. Bukan masa kampanye. Ini harus kita atur ke depan supaya pemilu kita kondusif. Tidak ada yang mendapat privilege yang begitu besar. Prinsip pemilu adalah non-diskriminasi. Sambung Bagja. Satu berita lagi kita bacakan yang juga diturunkan oleh kompas.com di bawah judul Bawaslu .2 endorse capres boleh, yang tak boleh ajak orang untuk mendukung. Berita ini tanggal 17 Desember 2022. Jakarta, kompas.com. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan mengendorse atau mendukung seorang calon presiden capres diperbolehkan. Menurut Bagja, yang tidak boleh adalah mengajak orang untuk mendukung capres tersebut lantaran belum memasuki masa kampanye. Kalau misalkan ada endorse seseorang, enggak ada masalah kan. Tapi enggak boleh ngajak. Ujar Bagja saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta Sabtu 17 Desember 2022. Bagja menjelaskan saat ini Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum KPU sedang merumuskan aturan kampanye di luar jadwal. Sebagai informasi, kampanye pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2003 sampai 10 Februari 2024. Sekarang semua partai berhak sosialisasi. Sudah ada nomor urut, sudah ada tanda gambar, lambang parpol. Tapi kan ada peraturan daerah yang harus dipatuhi kan? Pasang di tiang listrik boleh apa enggak? Tanya peraturan gubernurnya, tanya peraturan wali kotanya, tutur dia. Nah, kami akan tegas juga di situ. Tapi tetap akan ada sosialisasi. Ini fun. Jangan sampai kemudian mulai lagi. Jadi agak-agak smoky jadinya begitu. Enggak boleh lah. Pemilu itu gembira. Setiap orang berhak sosialisasi, kata Bagja. Sebelumnya Presiden Joko Widodo kerap mengendorse sejumlah tokoh yang disinyalir maju sebagai capres seperti Menteri Pertahanan Menahan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sahabat BN, kita melihat dua buah berita hubungan dengan apa yang kita berbincangkan ini. Memang tujuan Bawaslu untuk merumuskan bersama KPU aturan kampanye di luar jadwal ini bagus. Tetapi yang jelas, jangan sampai aturan ini keluarnya nanti dilatar belakangi karena adanya tekanan dari orang yang merasa kalau sama-sama melakukan sosialisasi ketika masyarakat, dia tidak dapat sambutan. Karena dia tidak dapat sambutan di masyarakat atau kurang mendapat sambutan dibandingkan yang lain, dia tekan Bawaslu agar membuat aturan. Contohnya aturan tidak boleh sosialisasi ke masyarakat, tidak boleh melakukan pertemuan dengan masyarakat. Kalaupun ada pertemuan 10 orang saja, 15 orang saja, 50 orang saja, atau 100 orang saja.
Kalau itu yang melatar belakangi Bawaslu untuk membuat rumusan ini, itu namanya nanti Bawaslu mungkin saja dianggap oleh masyarakat berpihak kepada orang yang menekannya. Apakah berpihak karena tidak kuat, ataukah berpihak karena memang ingin memenangkan orang itu, memenangkan kelompok itu, memenangkan partai itu, memenangkan pasangan itu. Sebut saja ketika melihat Anies Baswedan begitu antusias rakyat menyambut, tetapi ada yang pergi juga ke daerah nyaris tidak disambut oleh rakyat, meski telah bawa sembako, tidak ramai juga. Jadi karena itu disampaikan kepada KPU, rugi ini kita kalau dia tetap juga pergi ke masyarakat, bahaya kita nanti bisa kalah kita. Untuk itu jangan. Kalau berdasarkan itu namanya itu tidak adil. Dan kita berharap Bawaslu memang benar-benar penyelenggara pemilu bersama KPU dan unsur-unsur lain. Kalau telah turut pula nanti menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon, tim pemenangan salah seorang caleg, tim pemenangan salah satu partai, ini bahaya nanti. Rakyat sekarang sulit mengibulinya lagi. Sebab kenapa rakyat begitu ingin penyelenggara pemilu ini semuanya, apakah dia KPU, Bawaslu, KPPS, PPS, dan lain sebagainya itu. Kenapa dia itu harus netral, harus berada di tengah? Karena dia itu digaji bukan oleh orang yang menekan-nekan dia. Dan bahkan dia bukan digaji oleh penguasa malah. Dia digaji oleh rakyat dengan uang rakyat yang diberikan kepadanya oleh pemerintah yang mengelola negara. Karena seluruh rakyat menggajinya melalui pajak yang dikeluarkan oleh rakyat, tidak tertentu orangnya. Ini orang yang pro ini aja lah yang bayar pajak untuk dia. Ini orang yang pro ini yang bayar, yang menggaji dia, tidak, tapi seluruh rakyat. Makanya dia harus berada pada seluruh rakyat. Ini kalau kita lihat terus terang saja pernyataan dari Ketua Bawaslu Pak Bagja ini tentang Bawaslu .2 endorse capres boleh, yang tak boleh ajak orang untuk mendukung. Ini agak sulit kita memahami arti yang disampaikan ini. Endorse capres boleh, yang tak boleh ajak orang mendukung. Endorse itu tidak mengajak orang tuh. Contoh Pak Presiden Jokowi mengatakan, saya lihat itu muka Pak Prabowo ada kerut-kerutnya. Itu apa itu? Orang yang mulutnya putih. Berarti kan itu yang di-endorse. Secara langsung dia sudah mengajak. Apakah Bawaslu ini gara-gara presiden yang menyebut ini, lantas dicari-carikan kata-kata tapi kedengarannya lucu. Ini yang kelihatan oleh rakyat. Bawaslu jangan-jangan nanti dikatakan oleh rakyat berlindung di hilalang sehelai. Walaupun berlindung tapi tampak juga. Ini yang benar-benar hendaknya dipegang teguh oleh Bawaslu, oleh KPU, oleh seluruh unsur penyelenggara pemilu. Ini harus dipegang, netralitas ini yang harus dipegang. Jangan ada pula kepentingan Bawaslu, kepentingan KPU untuk memenangkan salah satu calon. Jangan. Apakah dia capres, cawapres, apakah dia calon legislatif. Jangan hendaknya. Apakah dia calon kepala daerah. Jangan coba-coba oleh Bawaslu hendaknya begitu. Sebab kalau terjadi sekarang ini, contoh Bawaslu berpihak kepada penguasa sekarang, ada kemungkinan nanti setelah menang penguasa baru, contoh nanti menang Anies,
pada pemilu tahun 2029 nanti, ada kemungkinan penyelenggara pemilu juga akan berpihak pula kepada Anies nanti. Karena dia penguasa. Rakyat tidak ingin yang begitu. Rakyat siapapun yang memimpin, sedang memimpin pun dia, sedang berkuasa pun dia, tidak sedang berkuasa pun dia, penyelenggara pemilu harus adil. Karena yang menggaji penyelenggara pemilu ini bukan penguasa. Yang menggaji adalah rakyat tanpa membeda-bedakan rakyat. Sudah tidak saatnya lagi sekarang penyelenggara pemilu ini berpihak-pihak. Sudah tidak saatnya lagi sekarang penyelenggara pemilu ini ada pula punya misi untuk memenangkan salah satu calon. Yang perlu mereka sadari, mereka itu digaji oleh rakyat dengan uang rakyat tanpa kecuali rakyatnya. Apakah yang partai A atau rakyat partai B, apa rakyat pendukung A atau rakyat pendukung B. Tidak ada kecualinya. Makanya penyelenggara pemilu harus netral. Sekali lagi netral. Dari mulut sampai ke hati. Dari perkataan sampai kepada perbuatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.